Tidak semua orang yang terlihat kuat benar-benar mampu menanggung hidupnya sendiri. Ada yang tersenyum di depan orang lain, tapi diam-diam sedang runtuh di dalam. Dan yang paling menyakitkan adalah saat seseorang merasa ia tidak lagi butuh Tuhan. Ia hanya mengandalkan dirinya sendiri, sampai akhirnya semuanya hancur. Namanya Arga, seorang pemuda yang dulu penuh harapan. Ia percaya kerja keras adalah segalanya. Ia yakin selama ia berusaha, hidup pasti akan berpihak padanya. Dan tanpa ia sadari, ia mulai menjauh dari satu hal yang paling penting. Dulu Arga sering berdoa. Dulu ia menangis di sepertiga malam. Dulu ia percaya bahwa Allah selalu mendengarnya. Tapi kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Kesibukan membuatnya lupa, kecewa membuatnya menjauh, dan kegagalan membuatnya mulai meragukan segalanya, termasuk Tuhannya sendiri. Usahanya gagal berkali-kali. Modalnya habis tanpa hasil. Orang-orang mulai berbisik di belakangnya, dan perlahan harga dirinya ikut hancur. Lihat dia, sok kuat katanya. Katanya mau sukses, sekarang malah jadi beban. Suara-suara itu seperti pisau yang menusuk perlahan, tanpa luka, tapi terasa sangat dalam. Arga mulai marah, bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Ia merasa sudah berusaha sekuat tenaga, lalu kenapa hidup tetap tidak berpihak padanya? Malam itu, ia duduk sendirian, tanpa doa, tanpa harapan, hanya ada kelelahan dan kekosongan yang perlahan menelan jiwanya. Ia mulai berpikir, mungkin aku memang tidak ditakdirkan untuk berhasil, mungkin semua ini sia-sia, dan pikiran itu mulai menguasainya. Hari demi hari, ia semakin jauh, bukan hanya dari mimpinya, tapi juga dari Tuhannya, dan ia tidak menyadari itulah awal kehancurannya. Sampai suatu hari, semuanya benar-benar runtuh. Tidak ada lagi yang bisa ia pegang, tidak ada lagi tempat untuk ia bersandar. Dan di titik terendah itu, saat semua terasa gelap, saat hidup seakan berhenti, seseorang datang dengan ketenangan yang berbeda. Pria tua itu berhenti tepat di depan Arga. Tidak berkata apa-apa, hanya menatap dengan lembut. Tatapan yang aneh, seolah ia mengerti semua luka yang Arga sembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa ada yang benar-benar melihatnya. "Berat ya, hidupmu," ucap pria tua itu pelan. Arga terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia tidak menjawab, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Seolah semua yang ia pendam hampir tumpah. "Aku sudah berusaha sekuat mungkin." Akhirnya Arga berbicara. "Sampai aku lupa bagaimana rasanya berharap. Semuanya gagal. Semuanya sia-sia. Dan aku sudah lelah." Pria tua itu tersenyum, bukan mengejek, tapi senyum yang penuh kasih. "Lalu sejak kapan kamu berhenti bergantung pada Allah?" Pertanyaan itu membuat Arga terdiam. "Aku tidak pernah berhenti," jawab Arga pelan. Namun suaranya bergetar, karena di dalam hatinya, ia tahu itu tidak sepenuhnya benar. Ia memang sudah lama berjalan, tanpa melibatkan Tuhan. Kamu lelah, bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kamu mencoba memikul semuanya sendirian. Kamu lupa bahwa kamu punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Air mata Arga akhirnya jatuh, bukan karena lemah, tapi karena ia mulai menyadari betapa jauhnya ia telah tersesat. "Aku pikir semua tergantung usahaku. Aku pikir aku bisa mengatur semuanya, tapi ternyata aku hanya semakin hancur. Aku terlalu sombong." Pria tua itu menggeleng pelan. "Itu bukan kesombongan. Itu karena kamu lupa tempat bersandar, dan hari ini
kamu diingatkan. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Kamu saja yang terlalu sibuk dengan dirimu sendiri. Dan ketika kamu jatuh, itu bukan hukuman, tapi panggilan. Panggilan untuk kembali kepadanya, kembali menjadi hamba, bukan pengendali, kembali berserah, bukan memaksa. Hati Arga bergetar. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari hinaan siapapun, tapi anehnya justru menenangkan, seperti menemukan sesuatu yang telah lama hilang. "Apakah aku masih bisa kembali?" tanya Arga lirih. Suara itu penuh keraguan, penuh rasa bersalah, dan penuh harapan yang nyaris padam. Pria tua itu tersenyum lebih dalam. "Selama kamu masih bernafas, pintu itu tidak pernah tertutup, bahkan untukmu." Tangisan Arga pecah, bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan seorang hamba yang akhirnya kembali menemukan jalannya. Hari itu bukan tentang kegagalan lagi, bukan tentang hinaan orang lain, tapi tentang satu hal: ia akhirnya sadar, ia tidak sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arga menundukkan kepalanya, bukan karena kalah, tapi karena ia ingin kembali bersujud. Langkah itu terasa ringan, meski hidupnya belum berubah, masalahnya belum hilang, tapi hatinya sudah menemukan arah. Arga melangkah masuk ke dalam masjid. Langkah yang dulu terasa berat, kini terasa begitu ringan. Seolah setiap langkahnya diiringi oleh ketenangan yang lama hilang. Dan di sana, ia akhirnya berhenti di hadapan Tuhannya. Ia berdiri, lama, tanpa kata. Bibirnya keluh, hatinya bergetar. Ia ingin berdoa, tapi merasa tidak pantas setelah semua yang telah ia abaikan. Namun perlahan, ia mengangkat tangannya. Dengan hati yang hancur, dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia mulai kembali berbicara kepada Allah. "Ya Allah, aku terlalu lama menjauh. Aku terlalu percaya pada diriku sendiri, sampai aku lupa Engkau adalah segalanya. Dan hari ini, aku kembali." Tangisnya pecah. Semua beban yang ia simpan akhirnya luruh. Semua luka yang ia pendam akhirnya terlepas. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar lega. Di luar, hidupnya mungkin belum berubah. Masalahnya masih ada, hutang masih menunggu, dan hinaan orang mungkin belum berhenti. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan baru yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Ia tidak lagi ingin mengandalkan dirinya sepenuhnya. Ia tidak lagi ingin berjalan sendiri. Ia tidak lagi ingin menjadi pengendali hidupnya. Ia hanya ingin menjadi hamba. Karena ia akhirnya mengerti, bukan usaha yang salah, tapi hati yang lupa bersandar. Itulah yang membuatnya jatuh. Dan mungkin kamu yang sedang menonton ini pernah berada di titik yang sama, merasa harus kuat sendirian, merasa semua tergantung dirimu, merasa doa tidak lagi berarti, merasa Tuhan terlalu jauh, dan hidup terasa sangat berat. Tapi dengarkan ini, Allah tidak pernah pergi, tidak pernah menjauh, dan tidak pernah berhenti menunggumu. Yang menjauh adalah kita, yang lupa adalah kita, yang terlalu sibuk adalah kita, dan yang perlu kembali juga kita. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu hidup tenang, tidak perlu menunggu semuanya selesai untuk kembali kepadanya. Karena justru di saat kamu hancur, di saat kamu lelah, di saat kamu tidak punya apa-apa lagi, disitulah kamu paling dekat dengannya. Jadi hari ini, berhentilah sejenak, letakkan semua bebanmu, dan kembalilah. Kembali kepada Allah yang tidak pernah menolakmu,
yang tidak pernah lelah mendengarmu, dan yang selalu membuka pintu untukmu. Karena pada akhirnya, kita bukan makhluk yang kuat sendirian. Kita hanya hamba yang akan selalu butuh kepada Tuhan.